Ya, shalom, puji Tuhan. Kembali kita mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Nah, pada hari ini kita masih beroleh kesempatan yang mana Tuhan masih mempercayakan kemurahannya dalam hidup kita. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa doktrin. Sebelum saya menjelaskan mengenai dua pengajaran yang akan saya bahas, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Eni Deborah Borusiombing, di mana saya tinggal di Riau. Dan saya sekarang saat ini mengambil studi di bidang pendidikan agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai pneumatologi. Pneumatologi adalah pengajaran tentang Roh Kudus, di mana pembahasan ini membahas mengenai Roh Kudus dan berasal dari bahasa Yunani yang artinya pneuma adalah napas dan logos adalah pengajaran, dan secara tidak langsung dapat kita artikan bahwa pengajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus memiliki akal budi karena dikatakan bahwa Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, dan ini juga terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10. Roh Kudus itu memiliki pengetahuan, pikiran, dan kehendak secara atribut. Pengetahuan, tidak seorang pun dapat memiliki kesadaran dan pengetahuan dari pikiran Allah, tetapi Roh Kudus dapat melakukannya. Itu bisa kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Dalam pikiran, sebagaimana Roh Kudus dapat mengenal Bapa, demikian pula Bapa juga dapat mengenal Roh Kudus. Ini kita bisa buka dalam Roma 8 ayat 27. Roh Kudus memiliki kehendak di mana ia berkuasa atas segala keputusan. Ketika kita mengambil keputusan yang besar, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kita. Roh Kudus akan membimbing kita agar kita dapat mengambil keputusan, agar kita dapat melakukan segala sesuatu dengan benar dan seturut dengan kehendak Allah. Dalam karyanya, Roh Kudus itu mengonfirmasi personalitasnya atau pribadinya, bahwa Roh Kudus itu mengajar, Roh Kudus itu bersaksi, Roh Kudus itu membimbing kita, Roh Kudus itu meyakinkan kita, bahkan Roh Kudus adalah sebagai pendoa atau pendoa syafaat bagi kita. Bahkan yang paling terutama yaitu Roh Kudus adalah memerintah kita dalam melakukan segala sesuatu. Tidak hanya itu, Roh Kudus juga membimbing kita dalam melakukan segala hal, apapun yang akan kita lakukan. Dalam posisinya, Roh Kudus itu dapat didukakan pada waktu orang percaya berdosa. Pada posisinya, Roh Kudus dapat didukakan oleh orang percaya ketika orang percaya melakukan dosa. Ini bisa kita lihat dalam Yesaya 63 ayat 10. Kemudian Roh Kudus itu juga dapat dihujat. Mengapa demikian? Penghujatan ini biasanya terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan yang melawan Allah Bapa. Dan ini bisa kita buka dalam Matius 12 ayat 31, dalam Wahyu 13 ayat 6 dan 16 ayat 9. Roh Kudus itu dapat ditolak. Sebabnya Roh Kudus itu tidak berdiam pada semua orang, dan dia hanya ada pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus juga dapat ditaati dalam Kisah Rasul 10. Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah sebagai pencipta bagi kita semua, di mana dia bertahta di atas kerajaan surga. Sedangkan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Itu bisa terdapat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yesus adalah Allah dan manusia sejati, di mana Roh Allah turun dari atas tahtanya untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian Roh Kudus adalah suatu gelar Yesus yang menjadi penebus dosa manusia. Kristus adalah salah satu gelar yang ditujukan kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat umat manusia. Kristus dalam bahasa Yunani adalah Kristos, yang artinya adalah diurapi, dan bahasa Ibraninya yaitu Mesias. Jadi, nama Yesus adalah nama manusia Tuhan yang diberikan kepada Maria oleh malaikat Tuhan, dan itu juga terdapat dalam Lukas 1 ayat 30, dalam
Dan itu juga terdapat dalam Lukas 1 ayat 31. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Yesus Sang Mesias atau Yesus yang diurapi. Roh Kudus sudah ada sejak sebelum masa penciptaan itu ada, dalam arti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, di mana Allah tidak diciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Ketika manusia percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan dimateraikan ke dalam diri seseorang itu dan tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang. Dimateraikan di dalam hal ini bukan berarti materai yang berupa materai 6.000 atau materai 10.000 yang seperti dijual oleh orang-orang pada umumnya. Materai yang dimaksud ini adalah materai di mana kita menjadi milik Allah, kita menjadi milik sepenuhnya oleh Allah, kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita dibimbing, kita dibina, dan Tuhan berotoritas penuh di dalam hidup kita. Bagaimana jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri seorang Kristen? Nah, ada satu hal yang perlu saya tanyakan dulu. Orang Kristen yang bagaimana yang menyebabkan Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya? Kristen terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Kristen KTP atau Kristen acu tak acu, di mana dia hanya menjadi Kristen, ya sudah Kristen saja, dia tidak akan tertarik dalam melakukan apapun, dia tidak akan tertarik dalam hidup dalam Tuhan, dia tidak akan mau berjuang sampai akhir. Yang kedua yaitu suam-suam kuku atau penonton. Dalam suatu pertandingan dia akan lebih heboh, sama halnya seperti dalam suatu pertandingan bola. Bisa kita lihat bahwa orang-orang yang pemain bola ini, dia pasti akan berjuang, terus dia tidak akan berbicara banyak. Dia pasti akan melakukan sebuah tindakan yang besar, dia akan melakukan sebuah bagaimana supaya bola ini masuk ke dalam gawang. Nah, penonton ini bisa kita lihat bahwa mereka akan lebih banyak bicara, mereka akan lebih banyak memerintah. Mereka pasti bilang, kamu bodoh. Dia pasti mengatakan begitu. Kamu begini, kamu begitu. Kamu tidak bisa, kamu tidak apa. Coba seandainya penonton ini turun langsung ke lapangan dan bagaimana bentuk perjuangan itu terjadi. Pasti sudah kita tahu. Dan penonton ini pasti mengatakan, kamu hanya banyak berbicara, tapi tidak berlakukan. Dengan begitu, dapat kita lihat dari situ bahwa perjuangan itu bukan dilihat dari cara berbicara kita saja. Dari perjuangan itu bukan dilihat dari bagaimana kita hanya berbicara, tetapi dari sebuah tindakan yang besar, dari sebuah perjuangan kita. Apakah kita bertahan? Apakah kita membawa bola ini sampai ke gawang agar kita menang? Dan oleh sebab itu kita harus melakukan sebuah tindakan. Kita bukan jadi orang yang suam-suam kuku, gampang mengambil keputusan tanpa berpikir sama sekali. Dan yang ketiga yaitu Kristen militan. Kristen militan ini adalah orang yang benar-benar sudah percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Begitu dikatakan dalam Alkitab. Maka orang-orang militan ini, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia sudah pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia bertahan sampai akhir. Dia melakukan semua tindakannya itu. Dia bukan jadi penonton, tapi dia juga bukan jadi seorang yang acu tak acu atau Kristen KTP. Tapi dia adalah seorang yang militan. Dia akan berjuang, dia akan melakukan semuanya, dia akan berusaha mendapatkan piala kemenangan itu. Jadi, dari pertanyaan yang tadi, apakah Roh Kudus ada dalam orang-orang Kristen yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau yang tidak percaya penuh dalam Tuhan? Roh Kudus tetap ada, namun kedagingan manusia itu membuat Roh Kudus tidak bekerja dengan sepenuhnya. Dalam arti, Roh Kudus itu sudah dimatikan dalam diri kita sendiri. Egoisan kita yang membuat Roh Kudus itu tidak lagi menguasai hidup kita, tidak lagi mengotoritasi hidup kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus itu memberikan hikmat bagi kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi, mengapa Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri seseorang? Mengapa Roh Kudus itu tidak lagi hidup di dalam kita? Karena Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu berbicara. Dia bahkan mengingatkan kita, menegur kita, memberikan hikmat bagi kita. Agar apa? Agar kita hidup di dalam Tuhan, agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya.
Maka dengan demikian kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita dapat bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu adalah roh. Dalam arti, Roh Kudus itu tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan kehadirannya. Yaitu di mana? Di hati kita. Dia yang mengingatkan kita, dia yang menegur kita. Dia yang membawa kita, dia yang menuntun kita dalam segala hal. Dia juga memimpin kita, dia juga menghibur kita dalam apapun yang kita lakukan. Selama ini kita juga mendengar tentang karunia-karunia roh. Karunia roh itu bukan hanya berupa bagaimana kita berbahasa lidah. Bukan. Orang beriman pun itu sudah termasuk dalam karunia. Karunia yaitu terdiri dari rasul, nabi, mujizat, kesembuhan, karunia bahasa lidah, karunia penafsiran bahasa lidah, penginjilan, pendeta pengajar, melayani, menolong, iman, menasehati, membedakan roh, murah hati, memberi, memimpin, hikmat, dan pengetahuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karunia roh itu bukan saja terdiri dari bagaimana seseorang menggunakan bahasa roh, atau bagaimana seseorang melakukan bahwa ia hidup di dalam Tuhan dengan menggunakan bahasa roh. No, tidak seperti itu. Karunia bahasa roh itu juga memiliki banyak macam seperti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan kita yang beriman saja sudah termasuk dalam karunia, apalagi yang lain. Roh Kudus diberikan pada waktu keselamatan. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang tidak percaya. Roh Kudus tinggal di dalam orang yang percaya dan hidup dalam kedagingannya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri seorang percaya secara permanen. Seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus tidak dapat berpindah atau meninggalkan seseorang itu jika orang itu sudah dimateraikan dalam Tuhan. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. Jika ada kesalahan yang mengenai pengajaran ini, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya, kemudian saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kristologi. Sebelum saya akan menjelaskan, saya ingin bertanya dulu. Siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah atau nabi atau manusia yang bermoral tinggi? Pada topik sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mana saya sudah menjelaskan itu mengenai pneumatologi atau pengajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus, dan Bapa itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Kalau kita memperhatikan dari Kejadian 1 sampai di kitab Wahyu, maka terlihat dengan jelas bahwa kehadiran Yesus ini dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mengakibatkan manusia terbagi menjadi dua kutub, di mana kedua kutub ini tidak akan dapat bersatu. Namun, kecuali memang ada kompromi di antara kedua kutub ini. Nama Yesus sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehosia atau Joshua, itu terdapat dalam Yosua 1 ayat 1. Nama ini berasal dari kata Yasa atau Hosia yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah gelar seperti yang saya sampaikan tadi. Kristus adalah sebuah gelar yang ditunjukkan kepada Yesus sebagai bentuk bahwa ia adalah juru selamat. Yesus disebut Kristus karena dia adalah sebuah pribadi yang dipilih Tuhan untuk menjadi juru selamat dan Tuhan itu sendiri, di mana Kristus menjadi sebuah pusat pemberitaan Alkitab dan menjadi dasar iman Kristiani. Tanpa Kristus, kekristenan itu tidak mempunyai makna apapun. Ya, dapat kita sebut dalam no Christian without Christ. Dalam teologi liberal, Yesus dalam iman Kristiani itu berbeda dengan Yesus dalam sejarah. Menurut pandangan mereka, Yesus itu bukanlah Allah dalam rupa manusia, melainkan adalah seorang pribadi yang baik. Dalam pandangan liberal, Yesus itu bukanlah Allah dalam bentuk rupa manusia ataupun pekerja mujizat.
melainkan seorang yang baik atau guru kebenaran-kebenaran yang mulia. Kristologi terbagi menjadi dua, yaitu kristologi dari atas dan kristologi dari bawah. Kristologi dari atas ini dapat kita lihat bahwa siapakah Yesus Kristus sebelum Yesus itu turun ke dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa kealahan Yesus Kristus terselubung dalam Dia dalam dunia. Dalam pandangan kristologi dari atas ini bisa kita lihat bahwa dasar untuk memahami Kristus itu bukanlah Yesus secara historik atau secara bisa kita lihat dari secara ceritanya, melainkan kerugma atau pemberitaan gereja tentang Kristus. Yang kedua, dalam merumuskan suatu kristologi, surat-surat Paulus dan Injil Yohanes perlu diutamakan daripada Injil sinopsis. Iman Kristen itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena itu tidak ada dasar. Karena iman itu berupa percaya. Iman itu adalah keyakinan kita, di mana kita benar-benar percaya kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Kemudian kita akan masuk pada bagian kristologi dari bawah. Pendekatan ini justru berbanding terbalik dari pendekatan kristologi dari atas. Pendekatan ini justru lebih menekankan tentang siapa Yesus ketika Yesus ada di dalam dunia. Dan ini juga menekankan bagaimana hidupnya, kuasanya, serta apa yang dikatakan Yesus itu, kemudian bertanya bagaimana cara ia menjadi Allah. Metode pendekatan ini disebut dengan Fonontin atau The Christology from Below. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pengajaran ini. Pengajaran ini kelebihannya yaitu mengurangi kesubjektivitasan yang tidak semestinya. Pandangan ini juga mendorong agar kita tidak percaya berdasarkan iman perkataan orang-orang lain. Kemudian yang kelemahannya adalah terletak pada kenyataan. Kemudian kita masuk pada bagian kristologi alternatif. Kristologi ini berupa tidak hanya iman saja atau penelusuran secara historik, melainkan juga keduanya saling menjalin atau saling bergantung dan berkembang secara simultan. Dengan bertambahnya pengetahuan ini, Kristus dalam kerugma, maka kita juga akan lebih memahami setiap pengetahuan tentang Kristus. Pribadi Tuhan Yesus Kristus memang merupakan sebuah tokoh atau sosok sentral dalam seluruh sistem keyakinan Kristiani. Nah, kekristenan ini tidak dapat dipisahkan dari nama, pribadi, sifat-sifat unik, dan karya-karyanya. Tanpa Yesus Kristus, sebuah kekristenan orang percaya tidak akan menjadi sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan dan hanya sebagai kulit luar saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat yang sama Yesus adalah sempurna dalam keilahiannya dan sempurna juga dalam kemanusiaannya. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan ia juga sungguh-sungguh manusia. Ada dua hakikat dalam pribadi Yesus, yaitu yang pertama, yaitu tanpa pencampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan karakter dari setiap natur yang diperhatikan dan bersama-sama membentuk pribadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus itu datang sebagai manusia. Ia juga merasakan sakit, ia juga merasakan kesesakan, ia juga merasakan sedih, ia juga merasakan lapar, haus, dan lain sebagainya. Dan ini kita justru buktikan bahwa Yesus memang adalah 100% manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Datang sebagai manusia dengan bentuk tubuh yang sama seperti kita. Ia mempunyai mata, ia mempunyai kaki, tangan, dan lain sebagainya. Ia sama seperti manusia biasa kita. Yesus juga memiliki pikiran yang sama seperti manusia. Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya. Tidak hanya itu, Yesus juga memiliki pengalaman secara manusiawi. Ia juga memiliki rasa sakit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam Alkitab ada 3 jabatan khusus yang diberikan kepada Kristus, itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yaitu yang pertama jabatannya adalah nabi, yang kedua yaitu imam, dan yang ketiga adalah sebagai raja. Di dalam dunia ini, siapakah manusia yang berani mengatakan bahwa ia tidak berdosa? Bahkan orang yang dianggap waras sekalipun atau yang suci sekalipun, ia juga mengatakan bahwa ia adalah orang berdosa. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak berdosa. Itu semua oleh karena kita memiliki dosa keturunan dari Adam sampai kita pada saat ini. Dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa ketidakberdosaan Yesus Kristus, ketidakberdosaan Tuhan, itu menyatakan bahwa ia tidak dapat berdosa, tidak dapat melakukan dosa. Sebab apa? Sebab Tuhan itu adalah kudus, Tuhan itu adalah benar, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Dia tidak hidup dalam dosa, tapi ia hidup dalam kekudusan. Dan karena Kristus memang adalah tidak berdosa, maka ia memang adalah juru selamat manusia. Maka Tuhan datang turun ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak karya-karya Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Hingga pada hari ini Tuhan masih menyatakan suatu kuasa-Nya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus ini bukan oleh karena kedagingan manusia, melainkan oleh suatu mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Dan ia mengandung bayi dengan kuasa Roh Kudus tanpa peran serta dari seorang bapa. Ini juga kita lihat juga dalam kematian Yesus itu. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena ketidakberdayaannya menghadapi para pasukan-pasukan tentara Romawi, tetapi semua oleh karena kerelaannya, semua oleh karena rencana Tuhan atas hidup manusia. Ia memiliki kasih yang begitu besar dalam hidup kita. Ia memiliki hati yang penuh rela, yang rela berkorban, yang menyerahkan nyawanya ke dalam tangan manusia. Untuk apa? Ia melakukannya untuk menebus dosa manusia dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan manusia. Dengan begitu, Yesus juga membuka tingkap-tingkap mezbah doa agar kita dapat berhubungan langsung kepada Tuhan, bukan lagi melalui perantara. Dalam kebangkitan Yesus juga kita dapat mengenal bahwa Yesus itu memiliki kuasa juga. Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan pada waktu itu kubur kosong terdapat di dalamnya, bukan lagi ada mayat Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus itu disaksikan oleh banyak orang. Tidak cukup dari situ, bahkan di hari kenaikan Yesus Kristus 40 hari setelah kebangkitannya, ia juga menyatakan kuasa-Nya, ia juga memberikan seorang penolong bagi kita, ia juga memberikan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus ini bukan hanya sebagai penolong, ia juga menjadi pendoa bagi kita. Ada banyak karya Tuhan di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu pertama kali membangun gerejanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus membangun gerejanya dengan apa? Kristus itu membentuk tubuh atau suatu kesatuan. Ia mengarahkan, ia memelihara, ia menyucikan, ia juga memberikan pemberian-pemberian kepada tubuh. Tidak hanya cukup di situ, Kristus juga berdoa pada orang-orang percaya. Kehadirannya di hadapan Bapa, firman yang diucapkan, perantaraannya terus-menerus memperhatikan waktu sekarang dari kata kerja yang dipakai. Perantaraan Kristus ini juga mendamaikan kita dengan persekutuannya. Dalam hal persekutuan, yaitu dipecahkan oleh karena dosa.
Kristus juga disebut sebagai pengantara orang percaya. Dengan demikian, Roh Kudus, Kristus itu menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Sebagai hakim, ia mengadili manusia. Namun, sebagai raja, ia memimpin kita sebagai orang percaya untuk mengembalakan dan menyelamatkan umatnya. Firman Tuhan telah mengingatkan kedatangannya yang kedua kali. Ia menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana Tuhan itu datang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Dalam Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali ini akan terjadi kegentaran besar, akan terjadi sebuah masalah yang begitu besar akan kita hadapi. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berteguh, mari kita bertahan sampai akhir, sama seperti yang saya katakan, menjadi Kristen militan, di mana kita harus hidup bertahan, kita menjadi pejuang yang benar-benar tangguh. Kita harus mengambil piala kemenangan agar kita dapat menikmati hasil perjuangan kita di surga nanti. Tidak hanya itu, kita juga hidup penuh dengan cinta kasih Tuhan. Kita juga hidup dalam kedamaian sampai selama-lamanya. Dan ini kita juga tidak akan merasakan lagi air mata, kita tidak akan merasakan lagi pergumulan, ratapan, sakit penyakit, segala penyakit, segala hal yang membuat kita menjadi jatuh down. Dan kita akan menikmati segalanya dengan penuh cinta kasih Tuhan. Dengan bagaimana kita bertahan sampai akhirnya. Baiklah, sekian dari saya, itu penjelasan yang saya sampaikan mengenai Kristologi. Atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya miliki, saya mohon maaf dan mohon kiranya agar Bapak Ibu Saudara memberikan bimbingan kepada saya, memberikan arahan agar saya boleh memperbaiki diri saya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.